Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa channel kebanggaan kita semua SMP YPVDP dimanapun berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat-sehat saja ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang sudah dibuat dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter supaya kita bisa kembali ke sekolah seperti dahulu kala ya. Di sini di studio Vidatra sudah hadir dua bapak guru kita yang mungkin kalian sudah tahu ya. Di sebelah kanan saya ada Pak Firman dan di sebelah kiri saya ada Pak Lutfi. Nah, sekarang kita akan ngobrol tentang sekolah tercinta kita nih, SMP YPVDP. Kabarnya ada kelas baru ya Pak ya, ada program baru nih tahun ajaran baru nanti. Katanya kelas IT tuh ya, Iya. benar nggak Pak? Iya, betul sekali ya Bu Oda. Jadi ini adalah program baru yang nanti coming soon ya, jadi Coming akan soon, datang. benar. Jadi tunggu aja gitu ya. Makanya Perdana di Buntang ya. iya betul. Nah sebetulnya kelas reguler kita juga udah hebat-hebat gitu ya. Jadi di kelas reguler juga sebetulnya sudah ada pelajaran TIK, cuman akan lebih mantep lagi gitu kan, ada kelas khusus namanya kelas IT dan itu akan lebih mendalam. Jadi pelajarannya ya tentu berbeda dengan ada yang sudah ada di kelas reguler gitu. Mungkin ditambah sedikit Bu Oda. IT dulu ya. Udah benar, IT benar. itu kan bukan yang sudah Islam terpadu atau apa gitu ya. Jadi IT itu informasi teknologi. Jadi berkaitan dengan komputer, Betul, perkomputeran. yes, Kira-kira betul begitu. sekali. Ini berkaitan dengan dunia teknologi informasi ya, berkaitan dengan teknologi komputer, kemudian ya pokoknya segala hal yang berkaitan dengan komputer ya, ini Dengan teknologi teknologi ya. komputer ya. Nah ini nanti pembelajarannya tuh yang seperti apa ya Pak gambarannya? Iya, Pak Lutfi mau Mungkin bisa. menyampaikan dulu Siapa ya. nih yang mau Jadi, jawab nih? ya. Secara umum ini kan ada kita masih baru ya Pak Firman, ini baru mau launching perdana gitu ya. Jadi untuk yang pertama itu kira-kira gambarannya IT itu tidak hanya sekedar belajar tentang dunia perkomputeran, tapi nanti harus ada produk-produk nyata Ya, yang dihasilkan dari Betul sekali. IT itu. Dan produk ini harus punya nilai jual nantinya. Iya, oleh karena itu ini yang jadi mengkombinasikan dua hal nih, Boda ya Pak Lutfi ya. Iya. Jadi kombinasikan dua hal, jadi ibarat sekali menayung tiga pulau terlampaui Terlampaui, gitu ya. benar. Nah, itu ada istilah begitu kan. Nah, jadi kita sebut dengan IT-preneur ya. IT-preneur Wah, apa itu Pak? ya seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi. Jadi IT-preneur ya. IT-preneur itu adalah ya gabungan dua fokus ya, artinya yang pertama kelas khusus gitu ya, kelas khusus yaitu kelas khusus tentang IT ya. Kemudian nanti ada entrepreneurship ya, ada kewirausahaan. Kalian pengen jadi apa yang berkaitan dengan dunia IT itu bisa gitu. Jadi misalkan kalian suatu saat kalian pengen punya usaha ya, pengen usaha mandiri, owner dari apa. Ketika kalian menguasai IT-nya dan kalian nggak perlu meng-hire orang banyak gitu, itu kan paling tidak mengurangi cost Iya benar. untuk biaya operasional kan lumayan gitu kan. Jadi kalian bisa menangani sendiri, kemudian bisa membuat packaging sendiri, itu semua nanti ada di kelas IT gitu loh. Wow, keren Gitu ya Pak sekali Lutfi ya. Kira-kira begitu. Menambah sedikit Bu Oda. Oh Mohon ya, maaf. silakan Pak. Untuk ini gambaran secara umum ya, mungkin dari kita masih bingung ini IT itu produknya apa aja sih gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas dari kelas 7 dulu nih, rencana programnya dulu. Kelas 7 itu nanti akan diajarkan tentang programming ya. Programming itu nanti outputnya nanti bisa menjadi semacam apa? Ya programmer gitu ya, Programmer. programmer muda gitu ya. Program muda itu nanti Iya. berkaitan dengan ini aplikasi Android. Jadi Android, nanti ya. wirausahanya nanti bisa Iya. misalkan jualan di Play Store gitu, nanti Betul. barangkali bisa masuk ke sana. Gitu. Iya. Sekarang siapa sih yang nggak punya ini barang ya, Gadget gadget ya, gitu ya. benar-benar. Hampir setiap kalian kan pasti punya
seperti ini gitu ya. Dan itu dimanfaatkan gitu loh. Jadi tidak hanya untuk hal-hal yang gambar bermanfaat. Jadi harus kita manfaatkan untuk apa? Ya kalau judulnya IT Prayer, ya kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu dari benar. situ. Jadi saya kira keren banget ya kelas ini. Kalau kalian bisa join ke kelas ini, kalian bisa memaksimalkan potensi kalian di kelas IT seperti ini ya gitu. Nah mungkin Pak banyak banget nih pasti teman-teman di rumah pada nanyain apa sih perbedaan kelas IT dengan kelas reguler yang ada pelajaran IT-nya juga gitu. Iya. Apa sih perbedaannya? Iya. Coba dulu nih Pak Siapa Lutfi dulu mau nih? coba menjawab mungkin ya. Perbedaannya yang mendasar ya, yang mendasar itu mungkin nanti akan ditampilkan hasil-hasil karya, kayak hasil-hasil dari produk reguler itu sudah istimewa sekali, sudah luar biasa gitu ya, melebihi ya kalau skala Bontang masih oke lah gitu ya, masih bagus itu. Di antaranya satu ada misalkan membuat game pembelajaran ya. Ini game bukan sembarang game. Wow. Game yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada nilai edukasinya. Ada nilai edukasi. Iya. Keren Ya. sekali ya. Nah, kemudian yang kedua adalah multimedia. Multimedia itu misalkan bikin streaming, kemudian ada yang Ya di kayak YouTube, gini ya, video kayak kita seperti sekarang ini ini contohnya. Broadcast gini ya. ya kita udah sering melakukan itu kan ya kita udah punya studio sendiri kan di sekolah Iya. ini. Wah, mana sekolah yang punya studio gitu ya, Keren sekali ya. Ya, Istimewa sekali. alat-alatnya udah keren-keren, udah canggih-canggih gitu ya. Lengkap semuanya Iya. insya Allah. Oke. Satu lagi Mr. V, jadi goalnya nanti di kelas akhir akan ada e-commerce atau online shop. Yes. E-commerce, Wah, ya. akan menarik gitu ya. Wah, keren banget Kalau itu ya. bisa kita jualan, jadi sudah lulus SMP bisa jualan online, wah itu Iya. Wah, keren sangat Banget ya. ya, Wow, bisa gitu. membantu orang tua gitu ya kan goalnya nanti. Dan Masih SMP ya padahal masih ya. SMP. Wow, keren sekali. Itu diajari di SMP loh, SMP kita Vidatra. Wah. Ya, jadi kita tahu kita sudah hidup di zaman digital seperti ini ya. Jadi kalau kita nggak, misalkan kalian nggak bisa mengikuti perkembangan teknologi, aduh, sayang sekali gitu kan, bisa ketinggalan zaman gitu kan. Nah, jadi buat kalian-kalian yang excited gitu ya, terus addicted banget dengan yang namanya teknologi komputer, ya, gadget seperti ini. Jadi diarahkan untuk ke hal yang positif ya, dan itu kita pelajari ada di kelas IT ya. Akan banyak di situ dah, ngulik lah di sana ya. Berarti bakal banyak banget ya keuntungan yang akan kita dapatkan di kelas IT ini ya Betul Pak ya. sekali Mungkin Boda. bisa dikasih tahu nih teman-teman yang ada di rumah apa aja keunggulannya. Mungkin dari Pak Firman dulu. Iya boleh ya. Jadi secara materi ini lebih kaya tentu ketika kalian masuk di kelas IT itu. Materi tidak kalian dapatkan di kelas reguler gitu, ada di kelas IT. Nah itu keuntungannya ya pastinya. Nah Jadi lebih mendalam ya Pak ya kalau di betul. kelas IT. Iya, jadi menjurus. betul. Jadi kalian tidak hanya dalam nanti dikenalkan dengan berbagai macam aplikasi pendukung gitu ya. Kemudian seperti tadi Pak Lutfi kelas 7 di pertama dan kedua itu udah diajarin tentang pemrograman yang sederhana dan bisa menghasilkan sesuatu dari situ kan ya. Karya-karya dari anak nanti kita publish gitu ya. Suatu saat mungkin kalau ada lomba perlu kita harus ini kan ikutkan ya, join lomba gitu. Iya Iya benar. benar banget. Nah Iya. untuk targetnya kira-kira apa ya Pak Lutfi? Target kelas IT goalnya ya ini kan Ya, kita bicara goalsnya, goalnya benar, ya. goalsnya. Dan bisa apa ketika kalian udah masuk kelas IT itu, ya kan? Iya benar Nah, benar. ketika kalian udah masuk kelas IT, apa yang kalian dapat? Nah, terus targetnya setelah keluar nanti kalian bisa apa? Itu yang paling penting. Nah, ketika kalian misalkan udah masuk kelas IT ya, tentunya yang kita harapkan adalah kalian bisa menguasai teknologi komputer dengan berbagai macam segala hal yang ada di dalamnya, termasuk nanti goalnya kalian bisa menghasilkan produk. Nah, bisa membuat produk, bisa menghasilkan produk
bisa menghasilkan produk ya seperti di layar. Nah, ini seperti yang ditampilkan di layar berikut, kalian bisa lihat kan ya, guys. Ini buatan siswa ya Pak ya? Buatan Wow, siswa. keren sekali. Masih kelas 7 ini buatannya ya. Dan ini Siswa Bidatra ya, SMP masih Bidatra. kelas reguler ya Pak ya? Karena kan kelas IT masih coming soon ya Pak ya? Betul Wah sekali. berarti nanti kelas IT bakal lebih keren lagi dong Wah, daripada ini ya. reguler Wah. aja udah segini gitu kan, apalagi nanti yang kelas IT Iya, gitu keren kan banget. ya. Nanti dieksplor lebih banyak ya Pak Lutfi ya di kelas IT itu ya. Oke. Oke, mungkin teman-teman juga bakal nanya nih, kira-kira ada syaratnya nggak sih masuk kelas IT itu Bapak? Oh iya, syaratnya mudah ya Pak Lutfi ya. Syaratnya sangat Mudah mudah sekali. sekali. Ini ada satu yang pertama dan yang paling utama ya. Satu, harus punya ketertarikan. Jadi ketertarikan kepada dunia itu tuh harus besar sekali ya. Ya, punya rasa ingin tahu yang iya, besar. Kalau Jadi nggak punya rasa ingin tahu ya mana bingung gitu ya. kan. Benar-benar. Iya, jadi kalau yang biasa-biasa aja aduh sayang sekali. Jadi kalian paling tidak ya punya yang namanya rasa ingin tahu yang besar tentang perkembangan dunia teknologi khususnya komputer ya. Pastinya bakal banyak banget Ah, dong Pak, banyak betul. banget ya. Ya. Mungkin syarat yang lain ada lagi Pak? Iya, Mbak Lutfi bisa nambahkan lanjut. Syarat yang lain pastinya ya harus pernah minimal ya pernah pegang komputer gitu. Ya, Ah, pegang siapa ya. sih Pak yang nggak pernah pegang? Nggak Anak-anak mungkin dong milenial ya. zaman Iya. sekarang Zaman itu now gitu ya. zaman now itu sih ya, pasti hidupnya dekat Pasti dengan ya, ya dengan pasti. gadget-gadget gitu ya. Gadget. Iya. Kemudian nanti ini kan materinya ini kita mulai dari yang paling awal ya, nanti akan naik secara bertahap. Jadi Betul, semester 1, semester 2. pelan-pelan, Nanti ya. diusahakan mempunyai PC atau laptop Laptop lah. sendiri Laptop, ya, ya. dengan spesifikasi yang ya sesuai dengan keadaan zaman saat ini itu. Jadi Ya, nanti kebutuhan kita biar- di kelas iya, itu ya tentunya iya. ya. Jadi kalau misalkan kalian masuk kelas IT kan materi-materinya juga nanti kalian bisa belajar animasi di semester di kelas berikutnya nanti kan ya ada animasi 3D, ada animasi 2D ya, 2 dimensi, 3 dimensi itu kita pelajari. Ya bahkan nanti bisa kita kemungkinan ya nanti kita bisa wujudkan itu yang namanya 3D modeling. 3D modeling. 3D modeling sampai menghasilkan satu karya yang 3 dimensi. Ini Ya. Wow, kayaknya keren masih banget langka ya. ya. Masih langka di Ini Kuntang, ya masih welcome langka. to apa ya future life gitu. Wah. Padahal SMP ya Pak ya? Ke SMP ya masih ya. Keren sekali. Satu lagi Mister mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi kelihatannya kok aduh kok berat Berat sekali gitu ya. ya. Tapi apakah bisa kira-kira Iya. seorang siswa SMP membuat seperti yang programming kemudian Iya. 3D modeling apakah benar-benar. kira-kira bisa gitu? Buktinya sudah ada gitu kan, kita tadi udah bisa Sudah ada tayangkan produknya. kan. Iya, produknya udah nyata. Nah ini ya tadi yang sudah ditampilkan seperti ini sudah dibuat anak kelas 7. Ada bagaimana cara membuat seperti ini, ya, ada skornya ya kayak seperti permainan ya. Bahkan kita bisa buat yang permainan yang lebih edukasi ya, bermasalah edukatif ya gitu ya. Nah itu bisa kita tanyakan seperti ini. Kita bisa bikin seperti itu. Nah itu sekilas ya gambaran tentang apa yang dipelajari di kelas IT ya. Oke, mungkin teman-teman bagi kalian yang masih pingin bertanya atau masih penasaran nih, kalian bisa langsung kontak ke Bapak Firman atau Bapak Lutfi. Mungkin nanti di luar segmen ini ada yang masih pingin bertanya gitu kan. Oh muncul pertanyaannya ternyata nanti ya boleh juga komen-komen gitu ya. Ya, boleh komen di YouTube kita channel ya, YouTube di channel kita. Boleh YouTube juga kita. curhat juga nggak apa-apa. Itu ya. Nanti di sana pokoknya seru dan jangan lupa kita punya selalu punya konten menarik di YouTube kita ya. Jadi di YouTube kita udah punya YouTube dengan videonya macam-macam, ada video pembelajaran, ada video event, ada podcast ya semacam ini, kemudian Ada macam-macam GoFund juga ya, Pak, iya, ya? Saya betul lihat betul. tadi, wow, Nah ini keren juga sekali. bisa memfasilitasi siswa loh. Jadi misalkan kalian yang hobi banget nyanyi misalkan ya, kita bisa bikinkan atau kita bisa berkolaborasi. Kalian bisa memanfaatkan studio yang ada di SMP Vidatra atau SMP VVDP ini ya. Jadi Atau yang suka menggambar mungkin wah itu. nah Pak Lutfi banget nih ya gimana itu istimewa itu. gimana Wolfi kalau yang Kalau hobi bisa menggambar suka ada, menggambar jadi ya? di kelas IT ini juga ada desain grafis ya. Tadi belum disinggung, desain grafis itu mulai dari
aplikasi bitmap, vektor, sampai membuat cara bikin cara bikin logo, logo, batik, packaging, kemudian mendesain wes, batik, ada macem-macem, lengkap semua lengkap. di situ. Wah, Ya. keren sekali ya. Itu diajarkan semua di SMP gitu loh. Ya, kalian kayak misalkan batik yang ini Bapak pakai ini seperti ini ya. Ini kalian bisa mengcustom gitu ya, mengcustom membuat desain sendiri yang sesuai dengan gaya style kalian masing-masing. Itu asik banget gitu loh kalau kalian bisa menguasai ya. Dan Dan itu bisa dijadikan wirausaha tentunya betul Ya, tentunya ya. Kalian udah bisa memulai sejak SMP udah mikir, wah nanti saya pengen jadi buka pengusaha, usaha buka usaha apa gitu ya. Karena jangan sampai Benar-benar. terus-terusan, wah saya pengen menjadi karyawan aja gitu. Ya Bahkan bisa Ya. berpikiran untuk punya penghasilan pada saat SMP ya. iya, Wah, keren masih sekali. muda udah pikiran maju gitu ya. Itu one step forward lah istilahnya gitu ya dari yang lain-lain. Oke. Oke, terima kasih Pak Firman, Pak Lutfi yang sudah berbincang ya mengenai kelas IT ini atau program baru kita nanti di tahun ajaran baru. Nah, setelah ini jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan membahas kelas pilihan yang lain yaitu kelas Tafidz. Masih ada kelas Masih Tafidz ada ya kelas Bu, udah ya. Tafidz, benar Ya, banget. Oke. Jadi stay tune aja. Kita akan istirahat sebentar dan melanjutkan ke kelas Tafidz. Di sesi berikutnya gitu ya.